Ibu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah semuanya sehat ya. Nah, baiklah anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, baiklah anak-anak. Di sini Ibu mau mengecek kehadiran kalian. Siapa di sini yang tidak masuk? Alhamdulillah, masuk semua ya. Nah, coba Ibu minta kalian semua berdiri. Ibu mau mengecek atribut kelengkapan pakaian kalian. Ya, alhamdulillah semuanya memakai pakaian sesuai dengan harinya ya. Nah, baik, silahkan duduk. Nah, sebelumnya Ibu mau kalian memeriksa di bawah meja dan di bawah bangku. Jika terdapat sampah harap dibuang ya. Ya, sudah. Nah, baiklah. Di sini Ibu akan menyampaikan pembelajaran yaitu tentang berakhlak di tempat ibadah dan di tempat umum. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pembelajaran dengan model pembelajaran Everyone is a teacher here, peserta didik dapat menjelaskan akhlak yang baik di tempat ibadah, masjid dengan percaya diri. 2. Melalui kegiatan meneladani, peserta didik dapat membiasakan akhlak yang baik ketika di tempat ibadah, masjid dengan percaya diri. 3. Melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pembelajaran dengan model pembelajaran Everyone is a teacher here, peserta didik dapat menjelaskan akhlak yang baik di tempat umum, madrasah, jalan, pasar, rumah sakit dengan jujur dan berani. Yang keempat, melalui kegiatan meneladani, peserta didik dapat membiasakan akhlak yang baik ketika di tempat umum, madrasah, jalan, pasar, rumah sakit dengan percaya diri. Baiklah anak-anak, sekarang buka buku kalian halaman 27 tentang berakhlak di tempat ibadah dan di tempat umum. Nah, di situ terdapat gambar. Coba kalian amati. Jika sudah, Ibu mau bertanya, sedang apakah anak tersebut? Ketika mau memasuki masjid, kaki mana yang didahulukan? Dan ketika sudah memasuki masjid, apa yang dilakukan anak tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Ibu, sekarang kalian baca teks yang ada di dalam buku kalian. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau membagikan sebuah kertas kepada kalian yang nantinya kertas ini kalian tulis pertanyaan-pertanyaan tentang materi pokok yang sedang kita pelajari saat ini. Ini Ibu bagikan. Sudah anak-anak? Sudah ditulis pertanyaannya? Nah, jika sudah, Ibu minta kertas pertanyaan yang kalian tulis tadi, kalian bagikan kepada teman-teman kalian. Diusahakan jangan ada yang dapat punya sendiri. Paham kan maksud Ibu? Ya, mulai sekarang kalian tukar pertanyaan yang kalian tulis tadi ya. Sudah dapat kertas semua kan? Nah, jika sudah dapat kertas semuanya, kalian baca dan pahami
pertanyaan yang kalian dapat dari teman-teman kalian. Dan kemudian kalian pikirkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian memikirkan jawabannya. Baiklah anak-anak, Ibu minta salah satu dari kalian untuk membacakan pertanyaan yang ada di kertas kalian. Dan kemudian jawab pertanyaan yang ada dan jelaskan maksudnya kepada teman-teman yang lain yang belum mendapat giliran untuk memberikan tanggapannya. Ibu akan menjelaskan tentang berakhlak di tempat ibadah dan di tempat umum. Nah, tempat ibadah umat Islam adalah masjid. Masjid secara bahasa adalah tempat sujud, sedangkan secara istilah adalah tempat untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu beriktikaf, berzikir, membaca dan mendalami Al-Quran, dan lain sebagainya. Karena masjid merupakan tempat mendekatkan diri kepada Allah, maka kita jangan sembarangan untuk masuk ke dalam masjid. Ada adab-adab yang harus kita jaga ketika hendak memasuki masjid. Yang pertama, hendaknya dalam keadaan suci dan berwudu. Seperti ini. Yang kedua, masuk masjid dengan kaki kanan dan berdoa. Bagaimana doanya? Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Yang artinya, ya Allah, ampunilah segala dosaku dan bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Yang ketiga, setelah masuk masjid, lalu melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang keempat, memakai wangi-wangian bagi kaum laki-laki. Yang kelima, tidak melakukan jual beli di dalam masjid. Yang keenam, melakukan iktikaf atau memperbanyak zikir kepada Allah. Yang ketujuh, tidak duduk melingkar di dalam masjid sehingga ditegakkannya sholat Jumat. Yang kedelapan, keluar masjid dengan kaki kiri dan berdoa. Bagaimana doanya? Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli dunubi waftahli abwaaba fadlik. Yang artinya, ya Allah, ampunilah segala dosaku dan bukakanlah pintu-pintu kemurahan-Mu. Sekarang kalian hafalkan doa masuk masjid dan doa keluar masjid. Kemudian mintalah kepada temanmu untuk menyimakkan dan lakukan kegiatan ini secara bergantian. Poin B yaitu, mari menjaga kepentingan umum. Sekarang kalian amati gambar yang ada di buku kalian. Gambar apa yang ada di situ? Nah, itu adalah tempat umum. Tempat umum adalah tempat di mana banyak orang berkumpul dan melakukan aktivitas sehari-hari. Adapun contoh tempat umum yaitu madrasah, jalan, pasar, dan rumah sakit. Berikut adalah adab di tempat umum. Yang pertama, adab ketika di madrasah. Adab ketika di madrasah yang pertama, tidak membuat keributan dan kegaduhan. Yang kedua, tidak mengganggu dan tidak menjahili teman. Yang ketiga, memberi salam dan
bersikap sopan terhadap guru. Yang keempat, membaca doa sebelum dan setelah belajar. Yang kelima, mentaati tata tertib yang ada. Berikutnya yaitu adab ketika di jalan. Adab ketika di jalan yang pertama yaitu berjalan pada arah sebelah kiri. Apabila di tepi jalan ada trotoarnya, maka harus berjalan pada trotoar yang disediakan. Yang kedua, berjalan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Yang ketiga, tidak boleh bersenda gurau atau bermain-main di jalan. Yang keempat, pandangan tidak boleh kesana kemari kecuali bila sangat diperlukan. Yang kelima, tidak berjalan dengan satu sendal atau dengan satu sepatu. Yang keenam, apabila ingin menyeberang jalan, lewatlah pada zebra cross atau jembatan penyeberangan. Tadi yang pertama, adab bagi pejalan kaki. Sekarang yang kedua yaitu adab bagi pengendara. Yang pertama, mematuhi aturan berkendara. Yang kedua, harus mentaati rambu-rambu lalu lintas. Yang ketiga, menghormati pejalan kaki yang lain. Yang keempat, pemilik kendaraan lebih berhak berada di bagian depan kendaraannya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu adab ketika di pasar. Adab ketika di pasar yaitu yang pertama, membaca doa ketika memasuki pasar. Adapun doanya, yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua yaitu bertutur kata yang sopan, tidak berteriak-teriak di pasar. Yang ketiga, bersikap jujur. Yang keempat, bersikap sabar ketika pasar sedang ramai. Adab yang terakhir yaitu adab ketika di rumah sakit. Adapun adabnya yang pertama yaitu menjaga ketenangan. Yang kedua, menjaga kebersihan. Yang ketiga, tidak boleh bersenda gurau atau bermain-main. Yang keempat, jika ingin membesuk pasien, hendaknya sesuai jam besuk. Dari materi yang Ibu sampaikan, di sini ada yang tidak paham. Jika ada yang kurang paham, Ibu harap ditanyakan ya. Apa? Ya, sudah paham? Ya, alhamdulillah. Semuanya sudah paham ya. Baiklah anak-anak, di sini siapa yang ingin menyimpulkan pada materi pembelajaran hari ini? Siapa yang ingin menyimpulkan? Iya, Muhammad? Iya, benar sekali. Jadi, kesimpulan pada hari ini yaitu tempat ibadah umat Islam adalah masjid. Masjid secara bahasa adalah tempat sujud, sedangkan secara istilah yaitu artinya tempat suci, yang mana tempat suci tersebut untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membaca Al-Quran dan mendalaminya, berzikir, beriktikaf, dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa lagi? Nah, yaitu adab masuk masjid. Adab masuk masjid diantaranya yaitu bersuci terlebih dahulu, masuk ke masjid dengan kaki kanan dan keluarnya dengan kaki kiri. Ketika kita masuk masjid, kita harus melaksanakan sholat tahiyatul masjid dan melakukan iktikaf.
dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu tempat umum. Tempat umum adalah di mana tempat berkumpul orang banyak untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Contoh tempat umum yaitu madrasah, jalan, pasar, dan rumah sakit. Nah, itu adalah kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Kemudian, Ibu mau memberi kalian pertanyaan. Siapa di sini yang masih ingat adab-adab di masjid? Siapa yang masih ingat? Siapa yang mau menjawab? Ya? Iya, benar sekali. Salah satunya yaitu sebelum masuk masjid, hendaknya kita bersuci dengan berwudu. Ya, siapa lagi yang mau? Apalagi? Ya, sebelum masuk masjid, hendaknya kita bersuci dengan berwudu. Ya, siapa lagi yang mau? Apalagi? Ya, ya benar sekali. Ketika kita masuk masjid, harus menggunakan kaki kanan dan berdoa. Ya, benar sekali. Nah, anak-anak, jangan lupa untuk membaca-baca buku di rumah. Materi ini diulangi lagi nanti supaya kalian tetap ingat dengan materi ini dan kalian harus membaca materi-materi selanjutnya. Sekian dari pembelajaran Ibu pada hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan yang salah dalam penyampaian materi, Ibu mohon maaf. Ibu tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah dan doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.